Seorang pria tua memiliki sifat yang kikir dan pelit pada temannya, dan bahkan terhadap dirinya sendiri. Sampai akhirnya dia ketemu sama anak dari teman lamanya. Mereka kenalan dan terjadilah sesuatu yang agak membagongkan. Ya, film dengan judul The Family Friend yang dirilis pada tahun 2006 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Pria ini namanya adalah Jeremiah, tinggal di sebuah apartemen kecil bersama ibunya yang terbaring lemah di kasur. Dia ditinggalkan ayahnya sejak dia masih kecil, dan kini dia terjebak bersama ibunya yang suka ngomel, dan itu membuat Jeremiah jadi agak kesal. Jeremiah memutuskan untuk mencari pembantu untuk mengurusi ibunya. Meskipun harus keluar uang, dia rela, yang penting ibunya ada yang merawat. Ya, kali itu Jeremiah pergi menemui kenalannya yang menyediakan tenaga pembantu. Akhirnya Jeremiah dapat seorang pembantu yang masih muda. Mereka sampai di tujuan dan diperlihatkan apa saja yang harus dikerjakan. Wanita itu minta diambilkan minum, tapi begitu kembali wanita itu sudah tidak ada, alias kabur. Ya, tentu aja kabur karena Jeremiah hanya membayar pembantu dengan gaji yang sangat kecil. Selain menjaga ibunya, Jeremiah juga punya pekerjaan lain, menjadi penjahit dan memberikan pinjaman pada orang-orang yang membutuhkan, namun dengan syarat-syarat tertentu. Salah satunya bunga yang cukup tinggi. Jadi hanya orang-orang yang kepepet saja yang mau pinjam dengannya. Contohnya pasangan muda ini. Mereka ingin meminjam beberapa uang pada Jeremiah karena kebutuhan ekonomi yang mendesak. Jeremiah akan meminjamkan mereka, tapi jika mereka tidak bisa mengembalikan tepat waktu bersama bunganya, Jeremiah akan datang ke rumah mereka dan mengambil barang-barang yang berharga. Jeremiah ini sangatlah pelit. Dia tidak ingin mengeluarkan uang sepeser pun. Jika dia butuh sesuatu di supermarket, dia akan mengambilnya diam-diam dan hanya membeli satu permen saja. Karena harga permen satu biji sangat murah, akhirnya Jeremiah diberikan secara gratis oleh kasirnya. Jeremiah punya banyak simpanan di bank, perhiasan dan lain sebagainya ada di sana. Pokoknya barang-barang yang berharga. Hingga suatu hari pasangan muda yang meminjam uang padanya tidak bisa mengembalikan pada jatuh tempo yang ditentukan. Akhirnya Jeremiah mendatangi mereka dan membawa 2 orang anggota untuk menakut-nakuti. Pasangan muda itu tidak bisa membayar tepat waktu karena mereka baru aja lahiran. Namun, Jeremiah tidak mau tahu. Jadi wanita muda itu memberikan semua perhiasan yang mereka punya, termasuk milik anaknya juga. Jeremiah menerima perhiasan tersebut, tapi ternyata wanita itu masih punya cincin di kantongnya. Jeremiah mengambilnya sambil tangannya masuk-masuk ke serabi lempit wanita tersebut. Ya, membagongkan emang. Jeremiah punya teman bernama Saverio. Mereka udah berteman lama. Saverio tinggal bebas di sebuah minivan dan jauh dari perkotaan. Dia menjadi salah satu penasihat Jeremiah tentang keuangannya selain ibunya. Selama menjadi tukang pemberi pinjaman, Jeremiah banyak didatangi orang-orang yang kepepet. Ada juga wanita tua yang meminjam darinya sebanyak 40.000. Ya, itu adalah pinjaman yang banyak. Jadi Jeremiah juga memberikan bunga yang tinggi padanya. Selain itu ada juga kerabat lamanya yang bernama Tesauro. Tesauro ini akan mengadakan pesta pernikahan untuk anaknya yang bernama Rosalba. Dia ingin acaranya di gedung dan agak sedikit mewah. Namun Tesauro tidak memiliki cukup banyak uang. Jadinya dia meminjam pada Jeremiah. Begitu dia melihat Rosalba yang manis, Jeremiah langsung terkesan dan dengan senang hati meminjamkan uangnya. Sebenarnya Rosalba ini tidak ingin ayahnya meminjam uang pada Jeremiah karena dia bakalan susah nantinya. Udah gitu Jeremiah juga minta dibelikan souvenir yang harganya mahal sebagai tanda kenang-kenangan. Masalahnya ayahnya tidak tahu lagi harus pinjam kemana. Kalau ke bank itu bakalan susah persyaratannya. Jadi ya mau gak mau mereka membelikan souvenir tersebut dengan muka yang pura-pura ikhlas. Lalu ibu Rosalba meminta Jeremiah untuk memperbaiki gaun Rosalba yang sedikit rusak. Dia tahu kalau Jeremiah ini adalah seorang penjahit yang cukup handal. Di sana Jeremiah benar-benar dibuat takjub oleh kecantikan Rosalba. Jeremiah mulai bekerja memperbaiki gaun Rosalba yang sedikit rusak. Namun di sini, makin lama Jeremiah makin kemana-mana. Bukannya memperbaiki, dia malah menganu Rosalba. Ya, Rosalba juga takut dan tidak berdaya. Dia rela digituin asalkan hutang ayahnya terlunasi. Suatu kesepakatan yang memang cukup berat, tapi pada akhirnya ya mereka deal. Jeremiah menang banyak. Beberapa hari kemudian Jeremiah kedatangan orang yang memakai setelan jas. Ya, orang itu cukup meyakinkan.
Pria itu terus memberikan tawaran pada Jeremia yang menggiurkan. Mereka akan meminjam uang Jeremia sebanyak 1 juta dan akan mengembalikannya 2 kali lipat. Jeremia sempat tertawa, mana mungkin hal itu bisa terjadi. Tapi Jeremia terus kepikiran tawaran tersebut. Jika dia dapat uang 2 juta, dia bisa menjadi orang kaya mendadak. Dia lantas meminta saran dari Saverio apa yang harus ia lakukan. Ya, pada akhirnya Jeremia dan Saverio mendatangi orang tersebut dan berusaha bernegosiasi lagi. Mereka juga disuguhkan yang bening-bening. Bahkan mereka juga dipersilahkan untuk enak-enak dengan mereka. Jeremia masih belum juga yakin maju atau tolak tawaran itu. Sampai akhirnya dia dapat kabar dari Rosalba kalau ibunya telah meninggal. Rosalba sedih. Tapi yang lebih membuatnya itu sedih adalah dia mengandung. Dia tidak tahu ini anak siapa, tapi sepertinya Jeremia yakin kalau itu adalah miliknya. Jeremia ingin bertanggung jawab dan karena dia butuh banyak uang, akhirnya dia menerima tawaran tersebut supaya bisa bersama-sama dengan Rosalba. Rosalba memutuskan hubungan dengan suaminya. Ya, sungguh membagongkan, baru nikah udah cerai. Rosalba dan Jeremia kembali melakukan permantapan di rumah, padahal di sana tuh ada ibunya. Tapi beberapa hari kemudian Rosalba tuh menghilang gitu aja. Dengan Saverio juga. Jadi usut punya usut ternyata Jeremia ini dijebak dan kena tipu oleh Rosalba. Semua ini sudah mereka rencanakan. Bahkan Saverio juga terlibat. Jeremia mencoba menghabisi Saverio karena kesal di minivannya. Tapi sayang, dia sudah kabur duluan membawa uang Jeremia. Tentu saja Rosalba juga kebagian. Belum lagi Jeremia ditinggalkan sang ibu untuk selama-lamanya. Jeremia kali ini benar-benar hancur. Tapi dia teringat perkataan ayahnya kalau hidup tuh jangan pantang menyerah. Jeremia kembali dari nol lagi, mencari uang receh yang tertimbun di bawah pasir pantai. Dia yakin kalau bisa mengumpulkan uangnya kembali. Ya, itulah tadi alur cerita film The Family Friend. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggal nge-like dan sampai jumpa lagi.